jelaskan Bu secara singkat terkait pertemuan Ibu dengan suami, terus kemudian dilanjut perkawinannya seperti apa ceritanya? Oh iya, saya pertama dikenalin sama temenku yang bernama Michelle, diberi nomor teleponnya untuk dikenalin ke saya. Dan saya ya nggak tahu kok moro-moro minat. 3-4 hari selanjutnya saya tuh iseng pakai SMS kenalan. Hai, boleh kenalan. Tapi ternyata kok dibales. Dan setelah dibales, akhirnya ya bales-balesan. Dan waktu itu kan aku masih bekerja di bengkel Mercy di Jalan Julingan nomor 100. Dan saya di situ kan sudah lama, 15 tahun. Dan semua langganan pasti kenal saya. Orang-orang kaya yang di Surabaya itu kenal saya. Karena saya satu-satunya sekretaris di bengkel Mercy Jalan Julingan nomor 100. Nah, setelah berlanjut berminggu, seminggu 2 minggu, dia sering telepon. Kalau malam tuh telepon berjam-jam. Dan akhirnya tanggal 26 Juni, itu kan di awal Juni tahun 2000. Dan tanggal 26 Juni dia datang ke Surabaya untuk kenalan langsung dengan saya. Dan dia datang bersama dengan kakaknya Yohanes Walean. Dan dia menjemput saya di kosku di Jalan Ngagel Jaya Utara nomor 34. Dan saya diajak makan waktu itu di Jalan Kertajaya, restoran Handayani, Jalan Kertajaya. Dan setelah itu dia pun menunjukkan, waktu kenalan itu menunjukkan, kan aku tanya namamu siapa, akhirnya dia mengeluarkan KTP dengan nama Nardinata Marsioniswari. Dan akhirnya dia juga mengeluarkan akte kelahiran. Dan di situ pun aku tahu kalau dia itu bukan seorang perempuan, karena dia sudah nggak punya payudara. Dan orangnya logat, semuanya, ngomongnya, dan rambutnya juga cepat. Dan saya itu sudah tidak mikir bahwa dia itu adalah seorang perempuan. Dan setelah itu, ya terus dia 2 hari 3 hari ngajak aku makan dan karaoke sama teman-temanku. Dan kita semua nggak ada yang tahu kalau dia. Dan akhirnya 1 bulan kemudian dia ngomong ke aku, ya boleh, kamu mau nggak nikah sama aku? Ya kamu harus minta aku ke kakakku. Akhirnya waktu itu kurang lebih tanggal 20 Juli ya, aku ngajak kakakku makan waktu itu di Delta Plaza di rumah makan 369. Dan dia minta aku ke kakakku untuk dinikahi. Dan akhirnya tanggal 28 atau kalau enggak 29 kita mengadakan tukar cincin di Hotel Mercure Kupang Indah yang dihadiri dengan bosku, kokosan, istri, dan keluarganya. Dia ada 4 orang. Dan semua keluargaku juga datang untuk merayakan tukar cincin. Dan akhirnya besoknya tanggal 29 kita datang ke Jakarta untuk menandatangani surat nikah resmi dari catatan sipil. Dan orang catatan sipil didatangkan di Hotel Mercure Jalan Selipi, Hotel Mercure Selipi, di apartemennya. Dan di situ datanglah seorang dari catatan sipil membawa surat nikah, 1 untuk perempuan, 1 untuk laki. Dan setelah menandatangani resmi, dan saya disaksikan dengan kakak kandung saya yang bernama Tanti, dan dia walinya adalah yaitu Yohanes Walean. Dan setelah selesai orangnya pulang, ya sudah, akhirnya besoknya kita mau berangkat kawin tamasya atau honeymoon ke 3 negara. Dan saat itu kakakku, kita pisah, kakakku pulang ke Surabaya dan aku melanjutkan hari pertama ke Bangkok, tapi lewat Singapura. Dan setelah tanggal 31 Juli itulah kita berangkat dari pertama ke Bangkok dan kita tidur di Hotel Asia. Ternyata 2 koper kami
kebawa pesawat, dibawa ke Hong Kong. Jadi kita menunggu dan sama pesawatnya kita diganti berapa juta karena barang kita dibawa pesawat lain. Dan akhirnya saat malam itulah Nadinata itu ngomong ke aku kalau dia itu sebenarnya tidak butuh istri, cuma butuh seorang pendamping. Nah, aku ya kaget, maksudmu apa kan ngomong ngono itu? Lek memangnya gak butuh istri lah aku kawin. Akhirnya dia bulet, akhirnya tak paksa dan dia akhirnya cerita kalau aku ini sebenarnya perempuan. Aku gak kaget dan syoknya aku saat itu. Dan aku melawan dan aku menyatakan gak bisa aku terima kamu karena aku ini bukan lesbi, aku ini perempuan normal. Kenapa lek kamu memang kayak gitu, gak usah acara kawin-kawinan. Kenapa kok dengan kawin? Kita kan sesama perempuan sama perempuan ya gak apa-apa, aku pun tidak akan bisa hamil. Tapi kenapa kok kamu menipu aku? Akhirnya kita berantem karena aku tidak bisa terima. Tetap aku dipukuli, dihajar. Dan saat itu akhirnya aku mau diancam sampai kamu menolak atau gimana. Pokoknya intinya aku mau dibunuh. Dan di saat itulah aku sudah nggak tahan dan aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan di saat itulah terbersit di dalam pikiran. Oke lah, aku membuat kesepakatan. Sampai kapan aku iso menemani kamu? 1 bulan, 2 bulan, atau 5 tahun, 10 tahun. Asal kamu tidak nyakiti aku, tak temenin kamu kemanapun. Tapi dengan janji, ojo sakiti aku. Karena aku itu tidak bisa, aku punya agama, aku tidak bisa. Karena aku bukan lesbi. Dan akhirnya dia pun mengatakan, oke, kamu gak usah khawatir, tak cukup segala kebutuhanmu. Supaya kamu bisa menerima 3 anak angkatku, yaitu Rion, Cincin, dan Kevin. Dan kamu bisa menjaga Abu dari orang tuaku karena meninggalnya di kremasi. Ya udah, akhirnya kita membuat kesepakatan. Oke, ya sudah, akhirnya ya baik-baik. Tapi pada waktu malam itu dia menuntut karena dia ngomong, kamu sudah kawin sama aku tidak mau kamu masih perawan. Dan akhirnya malam itulah melakukan dengan alat, yaitu alat dari karet. Dan dia tahu saat itu aku masih perawan karena banyak darah. Dan aku dengan melihat ke dia semakin sayang karena dia tahu waktu aku married sama dia itu memang masih perawan. Ya sudah, akhirnya berjalan honeymoon selama 10 hari setelah Bangkok, Singapura, dan Hong Kong. Dan akhirnya kita pulang ke Indonesia. Waktu itu saya masih kerja lagi di bengkel Juingan, saya masih tetap kos. Dan akhirnya 3 bulan kemudian dia datang ke Surabaya dengan memberikan sebuah rumah di Jalan Pakuwon City, Taman Mutiara, C3 nomor 261. Dan sertifikatnya dikasih ke saya untuk dia ngomong, sini rumahmu untuk ditinggali bersama.